datang di Sudut Pandang, tempat kita ngobrol santai tapi berisi. Balik lagi dengan gue Handika, Gue Nanda. Hari ini kita bakal ngebahas topik yang relate banget nih sama kehidupan kita, yaitu opini publik. Iya nih, apalagi semua orang bisa beropini di media sosial. Nah, Tapi pertanyaannya, opini itu beneran murni dari masyarakat nggak sih? Atau ada yang menggiring? nah, itu dia nih. Hari ini kita bakal bahas peran opini publik dalam menangani opini publik di masyarakat. Oke nih guys, kita mulai dari dasar dulu aja ya. Sebenarnya nih opini publik itu apa sih? Gampangnya, opini publik itu adalah pendapat dan pandangan masyarakat tentang suatu isu. Jadi, bukan cuma satu orang, tapi kumpulan pendapat dari semua masyarakat Indonesia. Berarti nih, misalnya ada isu viral nih, terus harus banyak orang yang punya pendapat. Itu udah termasuk opini publik belum? Betul banget. Dan menariknya, opini publik itu nggak terbentuk begitu saja. Dia dipengaruhi oleh informasi, komunikasi, dan pengalaman masyarakat. Nah, tapi nih sebenarnya opini publik itu terbentuknya gimana sih? Sebenarnya ada prosesnya, nggak langsung begitu aja. Biasanya dimulai dari munculnya isu, misalnya media atau politik. Terus setelah itu, kalau isu itu sering dibahas, akhirnya jadi perhatian masyarakat. Orang-orang mulai ngomongin, diskusi, bahkan debat. oh, banyak berita viral gitu ya, berarti ya? Iya, betul banget nih. Dari situ, masyarakat mulai punya penilaian dari masing-masing dan akhirnya terbentuklah opini publik. Berarti media ini punya peran besar dong? Iya, punya. Bahkan media bisa menentukan isu mana nih yang dianggap penting oleh masyarakat. Semakin penting suatu isu muncul, semakin dianggap penting juga isu itu diperbincangkan gitu lah. Jadi kayak yang sering muncul di timeline kita itu kan, itu yang akhirnya kita anggap penting berarti ya? Betul, persis. Media juga bisa mempengaruhi cara kita berpikir, dan bukan cuma media, tapi aktor politik. Maksudnya? Maksudnya gini, aktor politik seperti pemerintah, politisi, tidak hanya mengikuti opini publik, tapi juga bisa membentuk dan mengarahkan lewat komunikasi politik, kampanye, dan media. Nah, kalau opini publik nih sudah terbentuk, pemerintah biasanya ngapain? Biasanya mereka punya strategi untuk mengelola opini publik nih. Contohnya melakukan monitoring opini, misalnya lewat media sosial, terus memberikan edukasi ke masyarakat, dan merespon dengan cepat. Merespon isu itu dengan cepat loh gitu. Berarti mereka itu nggak cuman nunggu reaksi ya? Ya, harus proaktif juga mereka. Selain itu juga ada yang namanya framing. Framing itu apa? Framing itu cara mengemas suatu isu supaya terlihat lebih positif dan sesuai tujuan tertentu. Biar lebih kebayang nih, kita pakai contoh yaitu program makan bergizi gratis. Program ini sempat jadi jadi perbincangan banget nih di masyarakat. Ada yang mendukung dan ada juga yang mengkritik. Yang biasanya kritik kan soal anggaran dan kesiapan pelaksanaannya, bukan? Betul. Nah, di sini kelihatan banget nih kalau opini publik bisa terpecah, dan pemerintah berusaha mengelola opini itu. Caranya gimana? Caranya salah satunya dengan framing tadi ini, yaitu menekankan manfaat program seperti untuk kesehatan anak dan masa depan bangsa. Selain itu juga ada klarifikasi lewat media dan komunikasi langsung ke masyarakat. Berarti opini publik ini penting banget ya?
kalau di dalam politik ini? Oh, sangat-sangat penting tentunya. Karena opini publik bisa mempengaruhi kebijakan dan juga kepercayaan masyarakat itu loh terhadap pemerintah. Kalau opini publiknya negatif, Kalau ini bisa jadi masalah besar nih untuk kedepannya, makanya pemerintah harus dengan cepat merespon supaya tidak berkembang lebih besar gitu loh. jadi nih kesimpulannya opini publik itu bukan cuman sekedar pendapat orang banyak ya. Tapi juga dari hasil pengaruh media, komunikasi dan strategi politik. Dan sebagai masyarakat kita harus lebih kritis nih guys. Dan dalam menerima informasi. Betul. Biar nggak gampang juga nih kita terasut opini itu. Oke, segitu dulu nih guys pembahasan kita hari ini. Semoga teman-teman ini yang di sana bisa lebih mengerti apa itu opini publik. Nah, dan juga semoga teman-teman tidak mudah percaya dengan opini dan berita yang tersebar di luar sana yang hoax-hoax, terutama di media sosial. Oke, terima kasih telah menonton dan mendengarkan kami. Sampai ketemu di podcast berikutnya.